Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, membuat terobosan yang luar biasa mengejutkan kita semua. Hanya dalam hitungan sangat cepat, 2 hari dapat KTA dan langsung didapuk menjadi Ketua Umum Partai Politik, Partai Solidaritas Indonesia. Meski Kaisang memilih jalan politiknya sendiri, tidak mengikuti ayahnya dari PDI Perjuangan, kemudian kakak kandungnya Gibran Rakabuming Raka dari PDIP, kakak iparnya jadi dari PDIP juga. Kaisang pilih PSI. Tapi banyak juga yang bertanyakan, apakah kemudian masuk ya Kaisang ke PSI ini dengan kemauan sendiri kah atau memang ada arahan dari Presiden Joko Widodo? Apakah ini kemudian sebuah skenario akankah ada dinasti politik ini yang beredar di luar sana? Ya kan, ini kan yang beredar di luar sana. Spekulasi ya. Spekulasi dengan masuknya Kaisang ke PSI dengan menjadi ketua umum dalam hitungan waktu yang singkat, nampaknya ini baru pertama kali terjadi. Lantas bagaimana membaca arah politik keluarga Jokowi? Betulkah jadi ya Kaisang menjadi ketua PSI ini kemudian akan menjadi kendaraan baru bagi Jokowi? Kita akan jawab nanti di meja Catatan Demokrasi. Sebelum kami memperkenalkan sejumlah narasumber kami, nanti kami juga akan melibatkan mahasiswa dari Vkom Universitas Mercu Buana Jakarta. Ini merah karena memang alma maternya, Maria. Ini memang sudah ada urutannya ya, ini bukan dipas-pasin, Dendro. Tidak ada logo, tidak ada simbol partai politik sama sekali di seragam mahasiswa. Kebetulan sama seperti partai yang kita bahas malam hari ini, Maria. Kalau gitu langsung saja kita perkenalkan satu persatu narasumber kami. Tentu kita juga telah mengundang politisi PSI, Dede Prayudi. Halo, selamat malam, Mas Ugi. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Dan juga tentu ada Bang Kapitra Ampera, politisi PD Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini nggak merah bajunya ya. Ada Bang Kodari, pengamat politik. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Paling laris manis ini Bang Kodari, seharian muter-muter roadshow di semua media ini. Terima kasih TV One. Kami juga menghadirkan pengamat politik dari UNAS. Terima kasih banyak Bung Slamet Ginting. Selamat malam Bung Ginting. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajah baru di Catatan Demokrasi. Kita tunggu nanti ya bagaimana tarikan gasnya, Maria ya. Kemudian juga ada Bang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi belusukan gak nih Bang Habibur Rahman? Saya milih hakim MK tadi seharian. Seharian sibuk Mantap. pol ya. Kami juga menghadirkan relawan Prabowo Mania 08. Terima kasih Bang Immanuel Ebenezer. Selamat malam. Selamat malam. Kebetulan saya bukan saya partai, warnanya sama doang. Ya ini jaket merah menandakan apa nih, Merah Bang? semua. Satu hati Semangat sudah. merah putih, Oh, bukan semangat partisan. Putihnya dinantikan nanti ya, Bang. Oh Ya? gitu ya, iya dong. Jangan-jangan kalau dibuka ada gambar baca pres Bang. Enggak, Baca pres dari bacalek. tiga-tiganya. Caleg, Oh, caleg nomor caleg ya, 1 Bang. dari Kaltara, Baik. Kita langsung ke dari Bang- Partai Gerindra. Kita langsung ke Bang Uki. Bang Uki, apa sih Bang sebenarnya untungnya Kaisang Pangarep masuk PSI? Sepertinya dikasih karpet merah banget Bang. 2 hari langsung jadi ketua umum. Oke, untuk menjawab ini saya akan menjelaskannya secara kronologis ya. Oke. Oke, jadi sebenarnya komunikasi intens antara Mas Kaisang dengan para pengurus PSI itu sudah berlangsung lama sekali. Jadi Mas Kaisang mengenal dengan baik itu yang namanya Bro William misalnya ya, mengenal dengan baik Bro Giring, mengenal dengan baik Bro Mongol ya. Dan komunikasi intens, kemudian Mas Kaisang ini menyatakan sebenarnya, oh ini PSI ternyata menarik juga gitu. Kenapa nggak kita seriusin aja gitu. Jadi pertanyaannya harusnya dibalik, kenapa Mas Kaisangnya yang tertarik? Sebenarnya seperti itu ya. Dan kemudian beberapa hari yang lalu ketika kita sama-sama melihat lah yang namanya kehebohannya ya. Mas Kaisang resmi menjadi anggota PSI. Jadi ada Dewan Pembina kami yaitu Sis Grace Natali juga bersama Bro Raja Juli Antoni. Juga ada pengurus yang saat itu menjadi ketua umum kami yaitu Bro Giring Ganesha yang datang sendiri ke kediaman Pak Jokowi di Solo ya mengantarkan KTA Itu pertanyaan Mas juga Kaisang. tuh, Bang. Ya, nanti aja ditanyanya ya. Mengantarkan KTA Mas Kaisang. Lalu kemudian saya agak flashback sedikit ya ke belakang ketika Bro Giring berulang tahun ke-40 ya. Beliau itu sudah membuat public statement bahwasannya usia saya sudah 40 tahun dan saya sudah terlalu tua untuk menakodai partai politik yang partai politiknya anak muda. Saya akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan partai ini kepada seseorang yang jauh lebih muda. Nah,
sebenarnya semenjak Bro Giring mengeluarkan public statement itu, ya keriuhan di bawah itu sudah mulai terasa. Di bawah itu maksudnya kader-kader kami ya, di DPW, DPD, DPC, DPRT. Siapa yang akan gantikan? Siapa yang akan melanjutkan kerja-kerja Bro Giring? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, isu tentang Mas Kaisang ini berkembang sebenarnya di bawah itu sudah pada tahu, tapi sifatnya masih kemungkinan ya. Jadi dari bawah ini sebenarnya sudah ada yang bilang, ini kalau jadi dia aja nih yang gantiin Giring, dia aja nih yang jadi ketum, kayak gitu. Nah, ketika hari itu tiba, betul-betul Mas Kaisang bergabung ke PSI, ya, aspirasi arus bawah ini begitu kencang ke kami, ya, sehingga kemarin pas Kopdarnas ini kan yang dipertontonkan hanya acara seremonial ya, itu dimulai jam 7, padahal jam 3 seluruh DPW PSI se-Indonesia sudah berkumpul di DPP, ya. Jadi dijaring segala aspirasinya dan hasil dari pertemuan tersebut adalah PSI di akar rumput memang menginginkan Mas Kaisang ya untuk menggantikan atau untuk melanjutkan kerja-kerja Bro Giring gitu. Nah, itulah hasil rapatnya. Oke. Yang kemudian hasil rapat tersebut dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina kami dan akhirnya jadi SK yang dimana pembacaan SK tersebut dibacakan di acara seremonial Kopdarnas tersebut. Kurang lebih seperti itu kronologisnya ya. Jadi kalau misalnya ditanya apa untungnya, tentu ya dengan bergabungnya Mas Kaisang, dengan alasannya yang beliau bilang, beliau ingin anak muda itu nggak hanya sebagai objek politik yang pasif, tapi beliau ingin anak muda itu sebagai subjek politik yang aktif. Kami yang paling tahu apa yang kami inginkan. Kami yang berhak menentukan masa depan kami sendiri. Oke. Gen Z dan milenial memang kayak begitu karakternya. Mereka adalah free thinker, mereka adalah jiwa-jiwa yang bebas. Jadi mudah ya Mas untuk masuk kemudian jadi ketum gitu? Ya asalkan diinginkan oleh arus bawah tadi, DPW tadi, ya inilah demokrasi. Demokrasi itu kan aspirasinya bergerak dari bawah ke atas. Di internal satu suara nggak? Bagaimana? Di internal satu suara nggak? Sorry nggak kedengaran. Ya, apa spesialnya seorang Kaisang ini dibandingkan dengan berbagai kader yang sudah susah payah, jerih payah, berbagi keringat bersama PSI sejak awal, turun ke jalan juga bersama masyarakat. Kenapa harus Kaisang? Istimewa sekali anak presiden ini. Kalau pertanyaannya kenapa harus Kaisang? Inilah demokrasi. Memang arus bawah kami menginginkan Mas Kaisang. Cuma kalau pertanyaannya apa bagusnya Mas Kaisang, ini adalah pertanyaan lain lagi ya. Ini suatu hari saya pernah di-counter, dikatakan bahwa PSI menggunakan keluarga Jokowi untuk menggerogoti PDIP. Astaga, saya pikir ini jahat banget ya. Begini, Mas Kaisang ini adalah seorang manusia dewasa yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan lihat Mas Kaisang seperti kita melihat tumbuhan. Ya, ini sama seperti Pak Jokowi ini. Yang seolah-olah, yang seolah-olah beliau itu bisa diapa-apakan oleh tangannya manusia, seolah-olah beliau itu cuma alat, seolah-olah beliau itu cuma instrumen. No, dia adalah seorang manusia yang otonom. Dia memilih PSI karena kesamaan nilai, gitu. Jadi inilah kualitas Mas Kaisang. Dia berani. Mas Kaisang ini bisa aja ya kalau mau cepat ke partai besar, bisa sekali. Tapi dia memilih PSI, gitu. Jadi ya begini, jadi jangan kita lihat Mas Kaisang seolah-olah nggak punya kualitas, jadi seolah-olah beliau adalah objek, seolah-olah beliau seperti tanaman aja yang bisa kita siram, kita cabut kapan aja dan lain-lain. Maksud kami seperti ini, Bang Ogi, kenapa tidak merekrut langsung dari dalam internal, secara struktural yang dipilih, yang kompetensinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau ini kan kami juga masih meraba-raba. Ya. Kalau seperti memang tidak ada perdebatan di internal sehingga aklamasi satu suara semua ke Kaisang Pangarep. Ya kalau seperti itu kan di internal itu terserah DPW aja. Kami di DPP hanya mengakomodir apa yang menjadi keinginannya DPW. Masing-masing DPW, masing-masing daerah itu memiliki argumentasinya sendiri-sendiri. Mereka tetap misalnya ya Jawa Barat menginginkan Mas Kaisang. Ada memang yang alasannya itu adalah alasan orang ini sangat cakap. Terbukti beliau adalah salah satu dari 40 orang muda paling berpengaruh di Indonesia versi Fortune ya untuk bisnis. Misalnya seperti itu, kualitasnya ada di sana. Atau misalnya ada juga yang mengatakan bahwa dengan adanya Mas Kaisang ini adalah insentif elektoral. Ada. Jadi kalau misalnya ditanya alasannya apa, nah ini sebenarnya alasannya ya karena DPW menginginkan Mas Kaisang. Dan kalau ditanya masing-masing DPW, ini masing-masing memiliki alasan yang berbeda-beda juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas.
Kalau kita lihat di berbagai baliho yang dipasang oleh PSI tegak lurus bersama Jokowi. Apakah kemudian masuknya Kaisang ke PSI dengan menjadi ketua umum ini juga perintah Presiden Joko Widodo? Ya enggak. Tapi satu hal ya, Pak Jokowi tahu. Kami ini melakukan komunikasi yang intens dengan Pak Jokowi. Kami tahu kami adalah partai anak muda dan kami tahu kami membutuhkan masukan ya dari seseorang yang kami anggap statement, seseorang yang negarawan ya. Jadi sifatnya bukan perintah. Artinya komunikasi intens, Pak, kalau kayak gini bagaimana, Pak, kalau begitu bagaimana, Pak, kalau begini bagaimana. Sifatnya kayak apa ya, meminta advice lah. Tapi bahwa Pak Jokowi memerintahkan, ya enggak. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri bahwa kedekatan PSI dengan Pak Jokowi itu sudah terjalin lama. Dukungan PSI terhadap Pak Jokowi itu dukungan yang tanpa pamrih. Artinya kita nggak pernah cawe-cawe minta mau menteri, saya mau komisaris, saya mau, nggak pernah. PSI kan nggak pernah. Tapi tadi Bang Oki bilang cukup menarik ketika yang tertarik itu bukan PSI ke Kaisang, tapi Kaisang yang tertarik ke PSI. Kesannya PDIP nggak dianggap ini Bang Kapitra Ampera, partai terbesar, partai penguasa, paling unggul di Indonesia, tidak dipilih Kaisang, Bang Kapitra Ampera. Iya, ini analisa agitasi ini kan selalu ada ya. Dunia politik harus punya warna seperti itu. Tapi yang jelas ada kepastian bahwa PDI adalah partai primadona di antara partai politik di Indonesia. Itu pertama. Kedua, PDIP dan kadernya adalah epicentrum politik di Indonesia. Sehingga kader-kadernya itu diperebutkan banyak partai politik. Hanya sekedar dibawa saja oleh kader PDI itu bisa dianggap sebagai intensif elektoral. Jadi bagi kami hal itu menandakan bahwa PDI punya kekuatan luar biasa dalam perpolitikan Indonesia. Dengan peristiwa kemarin, bagi PDI sebagai partai, namanya partai demokrasi, manusia punya pilihan dan kebebasannya sendiri. Toh juga Kaisang selama ini belum menjadi anggota partai politik PDIP. Kalaupun dia menentukan pilihannya, betul dia sudah seorang yang dewasa, punya rumah tangga sendiri, bukan lagi menjadi gendongan bapaknya. Jadi kita menghargai saja, karena politik ini tidak perlu dangkal dan sempit ya. Politik ini harus luas. Asal keberadaan seorang dalam politik itu untuk membangun Indonesia lebih bermartabat dan lebih baik, semua orang bebas dengan segala pikiran-pikiran yang dimilikinya. Segala lembaga atau instrumen atau kendaraan-kendaraan yang dia inginkan. Tetapi PDI tentu juga punya regulasi, PDI juga tentu punya platform, PDI juga tentu punya kader-kader yang selama ini menjadi ukuran-ukuran politik Indonesia. Tapi abang sepertinya nggak lepas gitu, kurang happy ya bang kayaknya. Dari wajah yang jelasin soal Kaisang. Peta kompli dalam politik itu tidak hanya di luar sana, di dalam sini juga akan ada itu ya. Jadi bagi kita PDI ini sudah lewat dengan 18 lembah dan jurang. Mulai dari reformasi, zaman Orde Baru dan sebagainya ya. Jadi sudah mature berkonflik sih, sudah sangat matang dalam peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi tidak akan tergoyahkan. Bagi kami adalah fokus ke depan 2024 harus kembali jadi pemenang. Ya. Tapi kalau aturan bagaimana sih Bang diperbolehkan dalam satu keluarga? Harus kembali jadi pemenang dan harus kembali menjadi pemimpin di elit kekuasaan di Republik ini. Itu tujuan PDIP hari ini. Regulasi ada tentu, tetapi ada kriteria regulasi itu diterapkan. Jadi karena seseorang sudah memiliki kedewasaan dan punya pilihan tertentu, bukan lagi di bawah pengampuan, tentu tentu dia bebas. Ya, PDI juga orang mengatakan bahwa PDI akan tergoncang,
Sampai hari ini PDI happy aja. Dan hubungan PDI juga dengan kadernya termasuk Presiden Jokowi tetap harmonis. Jadi orang menginginkan ada puing-puing atau keping-keping perpecahan terjadi. Keharmonisannya nampak dari mana sih Bang? Justru malah berbalik loh ini kalau dilihat Itu oleh kan publik. analisa yang provokatif, ya. Bagaimana mungkin orang harus mempertontonkan setiap saat kemesraan itu di depan publik? Tetapi ternyata hari ini masih menjadi kader, masih jadi kader PDIP. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, cuman kan orang-orang membuat supaya ada masalah antara partai dengan kader-kadernya. Karena kader-kader ini punya magnet yang kuat dalam menentukan arah kebijakan politik dan pemimpin politik, at least kepada pemimpin kekuasaan yang akan datang. Jadi bagi kami melihatnya dengan tersenyum bahwa realitas kita sangat diminati, termasuk kader-kadernya, ya mungkin saja nanti PSI ikut kita gitu, atau bergabung menjadi PDIP karena merahnya sudah mulai mendahului dan berdominasi. Mungkin juga Noel akan kembali ke jalan yang lurus Bang gitu Kapitra, ya. kalau kita uraikan Bang, ini kan jadi pertanyaan masyarakat juga soal ADART partai. Kabarnya kalau memang ada ikatan inti keluarga, ya kalau bapaknya PDIP, anaknya harus juga ikut harus PDIP. Bagaimana menjawab hal ini Bang? Itu kan interpretatif orang. Dia kan tidak baca. Kalau aturan di Dia kan KDRT tidak baca aturan itu. Orang kalau sudah dewasa, dia bukan pengampuan dalam bahasa hukum, bukan lagi pengampuan bapaknya. Perempuan, istri itu pengampuan dari suaminya. Dia tidak cakap bertindak hukum, itu bahasa hukumnya. Sehingga dia memerlukan persetujuan suaminya. Anak-anak yang di bawah umur, dia memerlukan persetujuan bapaknya melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Nah sekarang dia orang yang dewasa, punya keluarga, punya istri, mungkin juga punya kakak sendiri. Lalu bagaimana itu bisa dinisbatkan atau dikaitkan, lalu mengikat dia kayak suatu benang yang kuat bahwa dia adalah bagian dari PDIP, dia harus bagian dari bapaknya, sehingga harus ada sanksi. Kan itu yang ditunggu, tapi tidak demikian. Ya, tidak demikian. Itu kan keinginan orang supaya apa? Ada kerenggangan. Oke. Ya, orang ingin melihat kekuatan PDIP ini, ingin kalau bisa sedikit melemah gitu ya dengan peristiwa ini. Tetapi justru PDI lebih kuat ya, konsolidasi berjalan terus, tujuan PDI itu jelas untuk pemilu yang akan datang apa menjadi target-target utama. Jadi kita sangat enjoy melihat situasi seperti ini. Tersenyum tadi katanya. Oh, Tapi kalau sangat tersenyum. Bu Mega gimana pas dengar? Coba tanya Ibu Mega. Abang kan orang terdekat Atau Bu Mega. telepon ya. Nah. Saya tidak dapat mewakili orang lain. Saya hari ini mewakili diri saya sebagai kader ya. Dan suasananya biasa ya. Tadi saya banyak sekali bercengkrama, banyak sekali berkomunikasi dengan kader-kader PDI. Kita easy going karena kita tahu apa yang menjadi destination politik PDIP hari ini. Bang Dan Kapitra, seperti ya, ini Bang, ada juga anggapan gini Bang, langkah politik dari Kaisang ini dianggap manuver yang diambil arahan dari Presiden Joko Widodo ingin menempatkan dua kaki di PDIP-nya aman, dipersiapkan untuk mendukung Prabowo Subianto katanya Bang. kata dianggap itu adalah kata persepsi yang perlu pengujian ilmiah ya dan akurat. Kalau semua itu dianggap ada praduga itu bisa benar dan bisa salah. Tetapi yang jelas itu tidak akan terjadi pada PDI asumsi praduga itu. Karena PDI juga punya komitmen, kader-kader juga punya etika dan adab dalam berpolitik dan punya ikatan yang kuat, ikatan kebatinan. Dan itu tidak akan, kalau orang-orang ingin menunggu itu, ya menunggu bahwa dia akan melihat ada penyeberangan, ada resistensi, ada perlawanan, ada pembangkangan dan sebagainya dari kader, itu nggak akan ada. Nggak menunggu Bang, itu yang nampak. Karena tadi seperti yang Itu disampaikan yang nampak di seberang lautan, tapi yang nampak di depan mata kan nggak kelihatan. Begini Bang, ya. Tadi Mas Uki udah sampaikan bahwa sejauh ini kita selalu berkomunikasi dengan Pak Jokowi, meminta advice dan lain-lain. Anda tersinggung nggak sih sebagai PDIP, kader Anda justru berkomunikasi cukup intens bersama dengan partai lain gitu? Ingat loh, Pak Jokowi itu presiden rakyat Indonesia. Presiden bagi orang yang memilihnya, presiden bagi orang yang tidak memilihnya. Presiden bagi rival politiknya.
yang diakomodasi menjadi sahabat dalam pemerintahannya. Jadi sah-sah saja ya? Lah, kenapa Anda tidak tanyakan bagaimana rival politik bisa masuk ke kabinet, bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi? Malah itu yang lebih amazing, lebih luar biasa. Tetapi semua politik Indonesia itu adalah politik gotong royong dalam kekeluargaan. Jadi kalau Pak Jokowi diminta pendapat, dia orang yang dituakan dalam republik ini sekarang. Siapa saja boleh datang ke sana. Jangankan PSI, semua datang dan Pak Jokowi menghadiri semua perayaan, semua acara-acara partai politik di Indonesia. Bang Kapitra. Jadi yang salahnya apa? Jadi silahkan aja seperti sebuah sebutan PSI, bro dan sis, ya kita juga punya sebutan sendiri kepada kader-kader kita. Itu yang sekarang dipermasalahkan. Baik, Bro dan sis sudah mendapuk Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Tapi pertanyaannya kenapa kemarin tidak terang-terangan mendeklarasikan mendukung salah satu baca pres 2024 yang kabarnya condong ke Prabowo Subianto. Sesaat lagi Harus kita angkat dijawab. Bapak. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.